wabarakatuh. Inna hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali lagi kita pada pembahasan fi'il madhi wazan yang ke-18. Di suasana Ramadan ini kita akan membahas wazan if'an lala, ya, wazan yang ke-18. Pada wazan ini sama seperti halnya dengan wazan-wazan sebelumnya. Wazan if'an lala akan mengalami perubahan sebanyak 14 kali. Dan setiap perubahan-perubahan yang terjadi pada wazan ini, di dalamnya terdapat ad-dhamirul munfasil, yang dia berfungsi sebagai subjek pada kata tersebut atau kalimat tersebut. Ya, jadi masing-masing perubahan terdapat ad-dhamir. Untuk itu, mari kita pelajari dan kita hafal nantinya ke depannya agar memudahkan kita dalam memahami suatu kata, apakah dia itu fi'il madhi atau bukan. Baik, wazan if'an lala. Perubahan yang pertama adalah if'an lala. Di dalam kata if'an lala, ya, terdapat domir huwa, yang artinya dia, seorang laki-laki. Perubahan yang kedua adalah if'an lala. Di dalamnya terdapat domir huma, yang artinya mereka dua orang laki-laki. Perubahan yang ketiga adalah if'an lalu. Di dalamnya terdapat domir hum, yang artinya mereka laki-laki, jamak. Baru perubahan yang keempat adalah if'an lalat. Ya. Di dalam kata if'an lalat terdapat domir hiya, yang artinya dia seorang perempuan. Perubahan yang kelima adalah if'an lalata. Di dalam kata tersebut terdapat domir huma, yang artinya mereka dua orang perempuan. Perubahan yang keenam adalah if'an lalna. Di dalam kata if'an lalna terdapat domir hunna, yang artinya mereka perempuan, jamak. Perubahan yang ketujuh adalah if'an lalta. Di dalam kata if'an lalta terdapat domir anta, yang artinya kamu seorang laki-laki. Perubahan yang kedelapan adalah if'an laltuma. Di dalam kata if'an laltuma terdapat domir antuma, yang artinya kalian dua orang laki-laki. Perubahan yang kesembilan adalah if'an laltum. Di dalam kata if'an laltum terdapat domir antum, yang artinya kalian laki-laki, jamak. Perubahan yang ke-10 adalah if'an lalti. Di dalam kata if'an lalti terdapat domir anti. Ya. Perubahan yang ke-11 adalah if'an laltuma. Di dalam kata if'an laltuma terdapat domir antuma. Ya. Yang artinya kalian dua orang perempuan. Baru perubahan yang ke-12 adalah if'an laltunna. Di dalam kata if'an laltunna terdapat domir antunna, yang artinya kalian perempuan, jamak. Perubahan yang ke-13 adalah if'an laltu. Di dalam kata if'an laltu terdapat domir ana, yang artinya saya, bisa dia laki-laki, bisa dia perempuan. Baru yang terakhir adalah if'an lalna. Di dalam kata if'an lalna terdapat domir nahnu, yang artinya kami, bisa dia laki-laki, bisa dia perempuan. Nah, itulah dia tasrif ataupun perubahan yang terjadi pada wazan ke-18, yaitu wazan if'an lala. Adapun fungsi dari wazan if'an lala ini adalah mutawwa'ah, menunjukkan makna terjadi. Contohnya, secara umum bisa kita pahami. Contoh kalimat ihron jam tu
ibila ihram jamtul ibila fahram jama. Ihram jamtu artinya aku mengumpulkan unta. Ihram jamtul ibila, aku mengumpulkan unta. Fahron jama, lalu dia berkumpul. Jadi di dalam kata ihram jama ada makna terjadi, ya, setelah didahului oleh kata ihram jamtu, ya. Jadi dikarenakan ada lafaz ihram jamtu, aku mengumpulkan unta. Fahron jama, lalu unta tersebut berkumpul. Jadi di dalam kata ihram fahron jama itu ada makna terjadi, ya. Jadi unta tersebut berkumpul dikarenakan ada yang mengumpulkan. Nah, itulah dia makna dari wazan if'an lala atau ihram jama tadi, contoh tadi. Jadi fungsi dari wazan if'an lala menunjukkan makna mutawa'ah, menunjukkan makna terjadi. Jadi itulah contoh secara umum yang bisa kita pahami, ya. Namun sekali lagi saya mohon maaf, di dalam Al-Quran belum saya temukan contoh dari wazan if'an lala. Saya hanya bisa memberikan contoh secara umum, ya, bagaimana penggunaan wazan if'an lala. Jadi kedepannya apabila saudara-saudaraku semua pada saat membahas Al-Quran terdapat contoh yang serupa dengan wazan if'an lala, maka saya harap saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada bisa memberikan contoh ayat yang ada di dalam Al-Quran agar semua dapat memahami, ya, penggunaan wazan if'an lala dalam Al-Quran, ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa menunjukkan sebuah contoh dalam Al-Quran, ya. Saya hanya bisa memberikan contoh secara umum saja, ya. Dari penjelasan saya tadi, maka bila ada yang belum jelas, saya harap silakan untuk berkomentar, ataupun ada yang memberikan saran, silakan untuk berkomentar pada video kita kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.